Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Cahaya Rancamaya. Betul. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau ngapain ya Pak Ulma? Kita akan melakukan praktikum sederhana lagi. Tentu ini bisa dilakukan di rumah juga, Pak Fajri. Oh, jadi praktikumnya seru nggak nih Pak kira-kira? Oh, seru banget. Karena kita akan melihat sesuatu yang bergerak dan menari seperti itu, Pak Fajri istilahnya. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Betul, sangat menarik. Praktikum yang di rumah dan yang bisa menari-nari. Tapi Betul. tentang sains. Kira-kira apa ya Pak judulnya? Oke. Judulnya itu tentang dancing coloring milk. Dancing coloring milk. Wah, bayangin teman-teman. Susu bisa menari gitu. Betul, susu bisa menari. Kira-kira bahannya apa aja ya, Bi? Bahan yang diperlukan adalah yang pertama adalah pewarna makanan, Pak Haji. Kita ada di sini ada 3 jenis pewarna makanan. Ini pewarna makanan dengan 3 jenis warna yang berbeda. Teman-teman kalau misalkan ada 5 atau 4 itu boleh, Pak Haji. Minimal saya sarankan sih 2 jenis pewarna karena akan lebih menarik seperti itu, Pak Haji. Kemudian ada susu. Nah, ini susu ini ada catatannya teman-teman. Tidak semua susu bisa dipakai, hanya susu yang mengandung lemak. Kalau low fat saya sarankan tidak dipakai dalam praktikum ini karena kemungkinan dancingnya tidak terlihat seperti itu, Pak Haji. Harus ada lemaknya. Kemudian ada sabun. Ada sabun. Sabun di sini adalah yang kami pakai adalah sabun cuci piring. Ini yang sangat kami sarankan untuk praktikum ini. Kemudian mungkin kita langsung ke langkahnya saja, Pak Haji ya. Silakan, Pak. Oke, yang pertama kita tuangkan susunya ke dalam piring hingga menutupi semua permukaan kurang lebih, teman-teman. Oke. Kemudian kita masukkan pewarnanya kurang lebih 2 tetes di tengah area bidang dari piring tersebut. 1, 2. Selanjutnya warna selanjutnya dituangkan di titik yang sama dengan pewarna sebelumnya. Kita lakukan hal yang sama untuk pewarna selanjutnya. Oke. Setelah itu bagaimana ya Pak? Oke, selanjutnya kita pakai cotton bud dan kita celupkan cotton bud ini hingga menutupi semua permukaan kapas yang ada di cotton bud. Kita celupkan di sabun, Pak Fajri. Oke. Kita celupkan ke sabun. Sabunnya ini sabun cuci piring ya Pak ya? Betul, sabunnya ini harus sabun cuci piring, teman-teman, agar hasilnya maksimal. Oke. Selanjutnya kita celupkan di bagian tengah titik yang sama dengan sabun. Wah. Wah, keren sekali ya Pak. Jadi di sini warnanya seperti mentol ya, atau? Betul, seperti bergerak seperti itu. Bergerak ya. Padahal kita cuma nyentuh tengahnya aja ya. Betul, mereka seperti menari seperti itu, Pak Fajri. Kita bisa melihat gerakan yang terjadi yang dilakukan oleh pewarna di bagian pinggir, di bagian tengah juga di sini. Kira-kira proses apa sih Pak yang terjadi di sini? Kok bisa ya si pewarna ini menari-nari di atas susu ini? Oke, dikarenakan ini disebabkan oleh molekul sabun, Pak Fajri. Karena ada peran utama molekul sabun, yaitu dia memiliki struktur yang amfifatrik. Amfifatrik itu adalah struktur yang memiliki 2 sisi, yaitu nonpolar dan polar. Nah, ketika sabun kita masukkan di sini, sabun akan mengejar atau mencari-cari molekul yang nonpolar juga yang berada di dalam susu, yaitu lemak seperti itu, Pak Fajri. Nah, gerakan molekul sabun untuk mencari lemak yang ada di susu mengakibatkan warna ini juga bergerak seperti itu, Pak Fajri, sehingga terjadi efek seperti bernari-nari seperti itu. Oke, jadi ini seperti ada yang menari di atas susu ya Pak ya? Betul, bergerak seperti itu, Pak Fajri. Oke, Pak Ulma, kira-kira percobaan ini bisa nggak sih kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau sudah ada yang sudah diaplikasikan kira-kira? Oke, untuk percobaan ini Pak Fajri kita bisa menemukan di kehidupan sehari-hari kita. Konsep yang terjadi di sini adalah konsep misel, yaitu penyelingkupan molekul lemak oleh
molekul sabun seperti itu Pak Fajri. Karena kan sabun itu memiliki struktur yang amfifatrik. Nah, kita bisa menemukan hal ini ketika kita sedang mencuci piring. Wah. Mungkin ada analoginya. Saya kasih analogi Pak Fajri. Oke, silakan, Mungkin silakan. biar bisa lebih paham teman-teman. Jadi analoginya ketika teman-teman di dalam piring itu ada minyak, ada banyak lemak atau mungkin senyawa atau mungkin bahan-bahan nonpolar lain, ketika kita masukkan sabun, minyak ini akan dilingkupi oleh molekul sabun Pak Fajri. Sehingga ketika kita bilas dengan air, kemudian minyak yang ada di piring ini terbawa oleh molekul sabun seperti itu karena terikat oleh molekul sabun seperti itu Pak Fajri. Oke, jadi praktikum sederhana ini kita mengungkap dari konsep bahwa bagaimana sih si sabun cuci piring ini membersihkan lemak bersih. Betul. Jadi konsep seperti itu juga kita bisa melihat di konsep sains sederhana seperti ini, kita bisa melihat di kehidupan sehari-hari ternyata Pak Fajri, nggak melulu di laboratorium. Oke, seperti jadi itu. Istilahnya kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, lalu kita percobakan dengan sederhana, lalu kita bawakan ke teman-teman dalam bentuk praktikum sederhana, sehingga teman-teman bisa nih melakukan praktikum tidak hanya di lab, tapi kita membawakan praktikumnya menuju ke teman-teman. Betul. Jadi konsepnya kurang lebih seperti home laboratory gitu Pak Fajri. Sangat menarik ya, Pak Ulma ya. Oke. Bagaimana teman-teman praktikum kali ini? Sangat menarik bukan? Kalau misalnya teman-teman tertantang atau ingin mencoba melakukannya, apakah benar nggak sih Pak Ulma bisa atau benar nggak sih ini terjadi gitu kan? Apakah Pak Ulma cuma mengada-ada gitu? Oke, silakan teman-teman kalau ingin mencoba, dan jangan lupa tag hasilnya di Instagram Cahaya Rancamaya, dan jangan lupa ikuti terus perkembangan dari YouTube Cahaya Rancamaya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.